Sakamoto Taro. Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Sakamoto Days. Anime ini rilis tahun 2025. Genrenya action dan juga komedi. Anime ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti sekaligus dikagumi oleh banyak orang. Dia adalah Taro Sakamoto. Suatu hari Sakamoto yang sedang berbelanja di minimarket bertemu dengan gadis cantik yang tengah menjadi kasir bernama Aoi. Sakamoto pun jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Aoi. Karena pertemuannya tersebut, Sakamoto akhirnya memilih meninggalkan jalan sebagai pembunuh bayaran dan kini hidup bersama dengan Aoi sebagai pasangan suami istri. Hingga tubuhnya sekarang berubah menjadi gendut. Oke, seperti apa alur lengkapnya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dibuka dengan diperlihatkannya seorang pembunuh bayaran berkacamata bulat berambut putih yang terlihat sedang di sebuah bangunan kosong. Terlihat dia membawa senjata di kedua tangannya, yang memang di depannya sudah terdapat banyak orang yang berniat menyerangnya. Dengan jumlah orang sebanyak ini, orang tersebut bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Semua dia eksekusi dengan tepat sasaran. Musuh belum sepenuhnya habis, tinggal beberapa lagi. Orang ini mencoba menyerang kembali dengan melewati banyak tembakan, sehingga dia bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Dia pembunuh bayaran legendaris bernama Sakamoto Taro. Sakamoto sangat ditakutin sama pembunuh bayaran yang lain. Bahkan banyak orang yang mengidolakannya juga. Di balik kesangarannya itu, si Sakamoto tiba-tiba pas ke supermarket Sakamoto bertemu dengan cewek yang bekerja di sana. Dia bernama Aoi. Otomatis Sakamoto langsung jatuh cinta. Berbarengan dengan profesinya yang dulu dia tinggalkan alias pensiun, dia memilih buat pacaran, terus menikah dan memiliki anak. Dan sekarang kondisi Sakamoto sudah berubah total. Dia udah menjadi one pack bukan six pack lagi. Setelah itu terdapat orang bernama Shin yang ingin bertemu dengan Sakamoto setelah sekian lama dia pensiun. Sakamoto kini memiliki toko kelontong. Kebetulan ada anak kecil yang lagi main panah-panahan. Tak lama kemudian ada orang datang dan suatu seperti tinta jatuh ke celananya. Beliau otomatis emosi dong ya kan. Untungnya Sakamoto cepat menahannya dan menghajarnya. Tapi semua itu cuma ada di pikirannya doang. Orang itu tidak diapa-apain. Shin sudah tiba-tiba berada di dalam. Dia bisa membaca pikiran si Sakamoto karena dia adalah seorang expert. Begitu juga yang ada di pikiran Sakamoto, dia ingin langsung menghabisinya. Dia sudah lama tidak bertemu, maka dari situ mengobrollah mereka di luar. Nah, inti dari pembicaraan itu sebenarnya Shin mengajak si Sakamoto untuk kembali menjadi pembunuh bayaran lagi. Tapi Sakamotonya udah kagak mau. Udah lihatlah bentuk badannya aja udah kayak begitu. Makan makeup mulu ya kan. Ketika si Shin mau merokrak, tiba-tiba si Sakamoto langsung memotongnya. Seketika Shin kaget melihat pergerakan si Sakamoto bisa secepat itu. Di sana terpampang jelas kagak boleh merokok di sana. Setelah itu, ada seseorang yang datang lagi yang meminta bantuan si Sakamoto. Dia masih berpikir kalau Sakamoto pura-pura jadi tukang jaga toko dan menolong orang, padahal aslinya dia masih pembunuh bayaran. Ternyata emang Sakamoto sudah tobat. Dia membantu warga sekitarnya dengan memangkas pohon lalu mengurus anak dan menolong bocil-bocil. Kalau ini sih di luar nalar, karena Shin sudah melihat jadinya dia mau pergi pulang dulu. Tapi dia diganggu sama bocil. Pas dia balik lagi ke mobil, dia merasa senang bisa kembali bertemu dengan Sakamoto. Soalnya emang dia partnernya dulu. Sekarang Sakamoto sudah pensiun, tapi rasa kagumnya masih belum hilang. Tak lama bosnya menelpon dan menanyakan soal situasinya. Apakah Shin berhasil membujuknya atau membunuhnya?
Shin meminta mereka buat menyerah saja karena Sakamoto sudah pensiun dan badannya juga udah kagak diurus. Tapi mereka kagak mau tahu soalnya ini adalah peraturan. Orang yang keluar dari profesi tersebut harus dihabisi atau balik lagi. Udah itu doang pilihannya. Kalau Shin kagak bisa, si bos dan yang lainnya yang akan turun tangan. Setelah nelpon, si Shin pulang. Sambil pulang dia berbelanja buat makan di rumah. Emang benar dulunya si Shin ini bestie banget sama si Sakamoto alias bawahannya si Sakamoto. Tapi sekarang situasinya, Sakamoto lagi tidak aman karena bosnya bakalan menyerangnya. Karena dia tidak mau begitu, Shin yang akan menghabisi si Sakamoto dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya Shin kembali ke tokonya Sakamoto. Di sana terdapat istrinya dan anaknya seperti biasa. Yang kemarin malah mainin tai, cok. Tapi Shin kali ini bakalan serius. Ketika dia masuk, di sana Sakamoto lagi santai di tempat kasir. Di sana Shin mengatakan kalau dia bakalan keluar kota dan sekalian saja mau salam perpisahan sambil menyerang si Sakamoto. Beliau yang lagi makan permen langsung menyerangnya balik yang bikin serangannya melenceng. Terus dia mengalihkan perhatian biar Sakamoto bisa bersembunyi. Karena jaraknya jauh, jadi Shin kagak bisa membaca pikirannya. Sehingga dia harus mencarinya. Terus Sakamoto kembali menyerangnya dengan menggunakan permen. Walaupun bisa dihindari, tapi Shin mudah dialihkan perhatiannya sehingga Sakamoto langsung menendangnya sampai pingsan. Tak lama kemudian, Shin terbangun. Dia sedang dirawat di rumahnya Sakamoto, tepatnya di lantai 2 tokonya tersebut. Setelah itu, dia diajakin makan malam bareng. Awalnya dia kagak mengerti maksudnya apaan gitu kan. Sampai-sampai dia seujon kalau makanannya ini ada racunnya. Tapi pas dia rasakan, dia bisa merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasakan. Pada akhirnya dia jadi mengerti kenapa Sakamoto memilih untuk pensiun. Dan lebih memilih menghabiskan waktunya bersama keluarga tanpa gangguan apapun. Sesudah makan malam, dia pun memutuskan untuk pulang. Sakamoto bilang dia bisa kembali lagi, tapi yang ada di pikirannya lain lagi. Shin lanjut ke tempat bosnya. Kalau datang ke sana, berarti Shin gagal menghabisi Sakamoto. Karena Shin udah tahu kehidupan Sakamoto, dia meminta kepada yang lain untuk tidak mengganggu Sakamoto. Sebagai gantinya biar dia saja yang dihukum. Seketika dia ditertawakan. Bosnya bilang setuju, namun karena Shin ini adalah seorang expert, tahu isi pikiran orang kalau dia tetap mau menghabisi Sakamoto. Dari situlah si Shin melawan. Sementara Sakamoto yang lagi di toko tiba-tiba memperlihatkan senjata rahasia yang dia sembunyikan, yang jumlahnya banyak banget. Dari sekian banyak dia mengambil pistol listrik. Sementara itu si Shin masih berjuang melawan para penjahat itu. Shin diunggulkan karena dia seorang expert, jadi tahu serangan datang dari mana saja. Bosnya memberitahu kepada anak buahnya untuk menjaga jarak, biar serangannya tidak kebaca. Dengan berjauhan seperti itu, si Shin pun terkena serangan di kakinya yang membuatnya terkepung. Namun tak lama kemudian Sakamoto datang dengan pistol listriknya. Lalu bosnya pun menyuruh langsung melawannya. Sakamoto cukup menggunakan sumpit doang untuk bisa menang. Dengan bentuk badan yang begitu besar, si Sakamoto masih terlihat cepat banget. Sampai pada akhirnya serangan terakhir dia membawa 2 pisau dan langsung saja dia selesaikan semuanya. Shin tidak percaya dengan kemampuan Sakamoto yang kagak berubah dari dulu. Padahal bentuk badannya udah beda. Terus dia bertanya-tanya kenapa bisa dia sampai ke situ. Ternyata sebelumnya Sakamoto menyimpan penyadap di pistolnya si Shin. Tadinya Shin abis ini mau keluar kota, tapi si Sakamoto menyuruhnya buat bekerja. Dia akan menggajinya sebesar 300 yen per jam.
Keesokan harinya si Shin pun sudah mulai bekerja. Hampir setiap hari Sakamoto memakan mie cup mulu sampai stok di etalase habis sama dia. Terlihat anaknya Sakamoto sangat menyukai si Shin. Dengan dia yang seorang esper, dia bisa membantu customer yang mencari kebutuhan mereka. Ada bocil yang menanyakan pekerjaan si Shin sebelumnya. Sakamoto menyuruhnya untuk kagak dikasih tahu, kalau kagak mau digibeng sama dia. Singkat cerita, Shin udah makin mahir bekerja di toko. Terus dia masih keingat sama kejadian malam itu yang menurutnya keren banget. Walaupun Sakamoto udah pensiun, tapi skillnya tidak hilang sama sekali. Ketika Shin lagi ngomongin tentang itu, terdengar sama istrinya yang lagi beres-beres. Dia menanyakan apa yang sudah dilakukan sama si Sakamoto. Sakamoto mencoba buat ngelak, namun Shin malah bilang kalau Sakamoto kemarin berhasil mengalahkan banyak orang. Seketika istrinya itu marah. Dia sangat marah kalau Sakamoto kembali menjadi pembunuh bayaran. Dan jangan lupa perjanjian mereka kalau sampai dikesampingkan maka mereka bakalan cerai. Sakamoto kagak mau memberitahu tentang perjanjian pernikahannya kepada si Shin. Setelah itu Sakamoto dan Shin mau menambah pasokan untuk barangnya di toko. Dia melewati pecinan Nikita yang bernuansa Cina. Ternyata dia ada maksud lain jalan ke situ. Karena dia ingin membeli bakpao. Dia berharap dengan bakpao itu istri dan anaknya bisa senang. Si Shin merasa emang si Sakamoto ini sangat menyayangi keluarganya. Tak lama ketika mereka meneruskan perjalanan, ada cewek yang jatuh dari atas sana yang mengenai si Sakamoto. Otomatis bakpao yang dia beli tadi hancur lebur. Ini anak dan istrinya pasti sedih. Cewek tersebut sedang dikejar-kejar oleh sekelompok orang dan langsung saja mereka melawannya. Kata Shin, si cewek bernama Lu Shaotang ini memiliki ilmu bela diri Tai Chi. Terus si Shaotang terpojok, tidak bisa kemana-mana. Pas mau dihabisin, Sakamoto langsung menolongnya dan juga Shin yang menyerangnya dari belakang. Karena mereka nolongin si Lu, otomatis si Sakamoto dan Shin juga jadi incaran. Mereka bertiga cepat-cepat pergi dari sana. Sementara itu, dari kubu penjahat mendapatkan informasi kalau targetnya telah kabur karena ditolong sama 2 orang. Bosnya itu tidak mau tahu, ya kan, dari situ karena kesalahan tersebut dia langsung dihukum oleh pembunuh bayaran gila bernama Bacho dan juga Son Hye. Selanjutnya mereka yang akan mengambil alih. Misinya cuma merebut kunci yang dipegang sama si Lu Shaotang. Gimana pun caranya yang penting dapat itu kunci. Di sisi lain mereka bertiga masih kabur lewat atas. Emang benar, incaran musuhnya itu adalah sebuah kunci si Lu, anak dari seorang mafia. Si Shin memintanya buat membuang kuncinya saja biar aman. Tapi Lu kagak mau, soalnya bapaknya udah mengorbankan nyawanya untuk melindungi itu kunci, jadi gak bisa dia menyerahkan begitu saja. Lu Shaotang pada akhirnya kagak mau berurusan dengan mereka berdua lagi, karena ini adalah urusan pribadi. Shin yang mau mendekat tidak diperbolehkan. Terus Sakamoto memberikan kesepakatan. Bila Sakamoto membantunya, dia bisa gak bikin bakpao autentik gitu kan. Lu Shaotang bisa, namun masih dasar. Selama kemudian tiba-tiba saja ada yang menyerang si Sakamoto. Sampai Sakamoto terpental. Ini orang yang berdua tadi, Bacho dan Son Hye. Karena kelamaan diam jadi mereka bisa kekejar. Mereka berdua cuma butuh kuncinya doang. Orang macam Sakamoto tadi kagak ada apa-apanya. Lalu Shin melawannya, dia memberitahu kalau Sakamoto tidak akan mudah untuk dikalahkan. Benar saja Sakamoto tiba-tiba datang dan menghajar si Bacho. Saking kerasnya sampai-sampai lantai atas pun roboh. Mereka menanyakan siapa orang ini. Mereka kali ini kayak berada di dapur gitu. Terus kedua musuhnya ini mulai mengakui kemampuan si Sakamoto. Tapi target mereka saat ini adalah Lu Shaotang. Dia mau melawannya saja. Atau Lu mau memberikan kuncinya secara cuma-cuma. Cuma sekali lagi Lu Shaotang kagak mau, soalnya itu harta terakhir dari orang tuanya.
Mereka maksa-maksa sampai Sakamoto harus ikut tangan untuk memberitahu mereka kalau bahwasannya mereka kudu menghargai keputusan Shilu. Terus diperlihatkan masa lalu si Sakamoto yang dimana malam Natal dia memberi hadiah kepada calon istrinya dalam keadaan Sakamoto baru beres bekerja, yakni bekerja menjadi pembunuh bayaran. Dia kagak mau menerima hadiahnya tersebut kalau Sakamoto masih bekerja begituan, bahkan dia tidak ingin menikahinya. Lalu tiba-tiba saja ini cewek melompat ke bawah. Sakamoto dengan refleksnya langsung menangkapnya. Untung saja di bawah sana esnya tebal jadi mereka tidak apa-apa. Melihat Sakamoto begitu sayang kepadanya berarti Sakamoto kudu meninggalkan pekerjaannya tersebut. Dan berubah mindset yang tadinya membunuh orang menjadi nolongin orang. Shin yang bisa membaca pikirannya terharu. Lalu Sakamoto mengajak buat melawannya tanpa membunuhnya. Mereka berdua pun langsung action. Dengan peralatan dapur, Sakamoto masih bisa mengimbangi skill berpedangnya. Dengan alat dapur saja mereka kalah sampai pada akhirnya mereka berdua mengeluarkan jurus combo. Sayang sekali semua serangan mereka bisa dihindari sama Sakamoto. Mereka berasa tidak percaya Sakamoto bisa menghindari dengan tubuh dia yang one pack macam itu. Selanjutnya mereka melakukan combo lagi. Tapi sebelum jurus itu dikeluarkan si Sakamoto udah menggeprek duluan si Baco. Disusul Sonhei yang pedangnya patah karena diaduin wajan. Lalu dia hajar pakai mesin es. Lu Saotang mempertanyakan siapa si Sakamoto ini. Dia cuma ngaku kalau dirinya cuma karyawan toko. Di sisi lain bosnya yang tadi kelamaan nunggu anak buahnya yang ada bukan kunci yang datang. Malah anak buahnya yang sudah babak belur. Dia udah kagak bisa kemana-mana lagi. Orang ini meminta maaf tapi Lu Saotang kagak bisa memaafkan begitu saja. Atas apa yang mereka perbuat kepada orang tuanya. Dari situ Lu Saotang menghajarnya sampai babak belur. Awalnya mau ditambahin sama si Shin tapi nggak jadi. Karena dia dapat wejangan dari bapaknya untuk tidak membunuh orang, terus Saotang pun masuk ke berangkas yang rahasia itu. Karena udah lama jadi rada susah dibukanya. Ini berangkas tujuannya untuk keturunannya biar sejahtera. Terus makannya kagak boleh ada yang mengambilnya. Pas terbuka terlihat banyak sekali hartanya. Dimulai emas, jirah, dan barang antik lainnya. Dia mencari pesan yang ditunjukkan untuknya, tapi cuma ada minuman sake di sana. Bapaknya berharap bisa minum bareng bersama Shilu kalau dia udah cukup umur. Karena bapaknya udah nggak ada, jadi ngajak mereka berdua. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke tokonya Sakamoto. Terlihat Sakamoto lagi pusing banget. Entah kenapa dia juga tidak mau diganggu sama si Shin. Tak lama kemudian datang si Lu Saotang. Mulai hari ini dia bakalan bekerja di situ. Buat bikin bakpaunya. Belum apa-apa mereka udah ribut aja sampai bikin Sakamoto kagak kuat. Berita soal keributan kemarin sudah masuk TV yang otomatis para pembunuh bayaran yang lain mengincar si Sakamoto. Singkat cerita terlihat Lu baru datang bekerja. Padahal jam sudah siang. Yang tentu bikin si Shin marah, apalagi disuruh ngerapihin barang si Lu malah salah nyimpen di tempat yang seharusnya. Dan tidak rapih pula. Kelihatan ini anak belum pernah bekerja sebelumnya. Katanya si Lu sudah pernah, tapi bantu orang tuanya saja. Si Shin ngadu kepada Sakamoto biar si Lu dipecat saja. Namun di sana Sakamoto bersikap seperti orang baik, menyuruh si Lu untuk meminta maaf. Karena sudah telat dan kembali bekerja dengan benar. Habis itu dia bisa mengurus bapaunya. Shin merasa ada yang aneh dengan si Sakamoto yang tiba-tiba saja mau mengobrol. Biasanya dia bukan tipe orang yang seperti itu. Lama kemudian tiba-tiba saja muncul Sakamoto yang lain yang bikin kedua orang ini kaget. Dia langsung duduk dan membaca koran. Sakamoto yang KW tiba-tiba menyerangnya, namun Sakamoto yang asli ikutan menyerangnya juga. Sakamoto udah tahu kalau orang itu adalah Nagumo. Anehnya,
bisa nyamar begitu, anjir. Si Shin kaget gitu kan, apalagi pas ditertawakan karena tertipu. Langsung bikin dia marah. Nagumo ini adalah mantan rekannya si Sakamoto, umurnya 18 tahun. Tapi aslinya udah 28. Terus di sana, dia mengatakan kalau sekarang si Sakamoto udah jadi buron alias incaran para pembunuh bayaran yang lain. Harganya kalau berhasil mengalahkan Sakamoto senilai 100 juta rupiah. Berita ini sudah menyebar ke para pembunuh bayaran yang lain. Jadi si Sakamoto mesti hati-hati. Tak lama kemudian ada tukang pizza. Dikira itu tukang pizza biasa aja, ternyata mau mengincar si Sakamoto. Dia mengancam Nagumo yang sebenarnya dia kuat juga dan langsung membuat musuhnya tersebut kagak berdaya. Ini salah satu contoh yang mengincarnya, mungkin di luaran sana akan lebih banyak. Nagumo memberikan pilihan buat Sakamoto yang udah pensiun. Apa yang ingin dia lakukan? Dia pun pergi. Nah, dari isi kotak pizzanya itu terdapat kameranya yang dimana ada sekumpulan orang yang emang sedang mengincar Sakamoto. Mereka mengira kalau Sakamoto ini sangat lemah alias kagak ada apa-apanya. Sakamoto yang nggak ada kameranya dia bilang saja kalau sampai mengganggu hidupnya dia tidak akan segan-segan. Lalu habis itu mereka mengobrol soal omongan Nagumo yang kemungkinan bakalan banyak orang yang mengincarnya. Sakamoto kagak masalah selagi dia tidak kemana-mana. Tak lama kemudian datang anaknya yang mengingatkan bapaknya kalau besok mereka akan pergi liburan. Sakamoto baru ingat akan hal itu. Mau nggak mau dia kudu ikut di tengah sedang banyak yang mengincar dia. Dia malah pergi liburan. Nampak mereka menikmatinya. Namun di tengah mereka sedang asyik liburan, si Shin mengajak si Lu untuk waspada. Mereka harus menjaga si Sakamoto biar liburannya kagak keganggu. Tapi Lu kagak tahu mencari orang yang mencurigakan sebanyak ini. Sedang saja si Shin memiliki kemampuan bisa membaca pikiran dengan jarak 30 meter. Kalau ada yang niat jahat, dia bisa merasakannya. Lama kemudian baru ngomongin Shin udah merasakan sesuatu. Dan langsung laporan kepada Sakamoto. Kalau ada yang mengincarnya yakni tukang bersih-bersih. Dengan cepat Sakamoto menghajarnya disusur oleh si Shin dan Lu yang membawanya jauh-jauh. Sakamoto sudah pintar menyerang di titik mana yang bikin musuhnya langsung tidak bergerak. Di tengah itu ada orang lagi yang mengincar si Sakamoto. Shin coba dengan teliti melihat dan merasakan di sekitarnya, namun kagak ada yang aneh. Padahal ada satu orang yang lagi mengincar si Sakamoto. Lalu habis itu mereka naik roller coaster. Lu dan Shin duduk di bagian belakang, biar musuh kelihatan. Awalnya pas maju aman-aman saja. Namun, Lu merasa di depan sana ada orang yang mencurigakan, tapi si Shin kagak percaya. Karena dia tidak bisa membaca pikirannya. Setelah mendengar omongan si Lu, orang itu mengeluarkan pistol yang bikin si Shin langsung laporan kepada si Sakamoto. Orang itu menyerangnya, untung saja di sana kacamata si Sakamoto anti baja. Lalu Shin pun melepaskan pengamannya, padahal di depan sana ada jalan memutar. Dia sengaja lompat dan turun tepat di atas orangnya tadi, lalu diajakin ke bawah sana. Kali ini si Shin yang akan menghadapinya. Si Sakamoto lagi liburan dulu. Tak lama kemudian datang roller coasternya. Dan di situ si Shin dibuat kagak berdaya. Karena tidak bisa menghindari pisau yang dia lempar. Apalagi itu pisau ada racunnya yang bikin dia tidak bisa melihat dengan jelas. Orang itu mengatakan kalau Sakamoto itu lemah, tidak ada apa-apanya. Dengan bentuk badannya seperti itu dan tidak berani melawannya. Sudah dipastikan lemah dan takut mati. Shin membela Sakamoto kalau sekarang dia sedang dalam misi menjaga keluarganya yang tentunya lebih sulit dibandingkan misi yang lain. Terus ada roller coaster lagi. Kali ini si Shin lompat pendek dan membawa orang itu naik ke atas sana. Namun situasinya tidak menguntungkannya. Dia harus mencari cara lain.
Kebetulan karena dia bisa membaca pikiran, di bawah sana si Hana lagi nontonin acara maskot. Langsung saja sama si Shin dibawa ke dalam acara maskot tersebut. Lalu Shin menggunakan maskot kelinci bernama Sugar untuk melawannya, sekaligus jadi bahan pertunjukan. Dikira yang nonton itu sebuah akting, padahal mah kagak. Anehnya dengan kostum kelinci, si Shin makin sangar dan bisa menghindari serangan musuh. Padahal kagak terlihat gitu kan. Ternyata si Sakamoto mengontrol si Shin biar menang walaupun dengan mata yang kurang jelas. Dengan bantuannya si Shin berhasil mengalahkan musuhnya tersebut. Seketika para penonton senang dengan aksinya tersebut. Setelah itu mencoba permainan yang lainnya lagi. Di tengah itu ada dua orang lagi yang sedang mengincar si Sakamoto. Namanya adalah Boylet bersama rekannya. Terlihat Boylet kayak orang konyol tapi aslinya sangar banget. Sementara itu si Shin lagi sembuhin matanya pakai obat tetes. Masih untung musuhnya itu membawa obatnya. Di tengah lagi ngobatin si Shin, mereka bertanya soal dia. Dari mana gitu kan, awalnya kagak mau ngaku dia. Namun setelah digertak, dia baru mau jawab kalau dia dari Dandengkai. Yang kerjanya ngejar buronan, tapi orang itu bukan pekerja tetap, melainkan cuma kerja paruh waktu doang. Sebenarnya dia juga anggota dari asosiasi pembunuh bayaran. Terlihat si Shin juga termasuk karena mempunyai tanda pengenal gitu dan tidak banyak juga orang yang masuk asosiasi. Terus orang itu menanyakan soal si Sakamoto apakah dia mantan anggota order. Namun Sakamoto tidak menjawabnya. Dan dia juga kagak percaya kalau Sakamoto pernah berada di sana. Lama kemudian Hana dan Aoi datang mengajak untuk makan siang dulu. Hana kaget melihat orang yang ada di pertunjukan tadi. Karena kagak mau dicurigai, mereka pun langsung pergi. Semua pisaunya disita sama Silu. Sebelum pergi, Hana berterima kasih atas pertunjukannya tadi dan diberikan plester gitu. Orang tersebut pun udah mengurungkan niat untuk menghabisi Sakamoto dan memilih untuk bermain sekali lagi sebelum pulang. Di sisi lain, Sakamoto bersama yang lain makan bersama terlebih dahulu. Shin merasa setelah kena racun dia susah membaca pikiran orang lain lagi. Tentu ini bahaya ya kan. Dia mengajak si Sakamoto untuk pulang saja. Sementara istrinya datang dan menanyakan keadaan mereka bertiga. Yang dari tadi kelihatan aneh. Sementara orang tadi yang berada di kamar mandi didatengin sama si Boylet. Yang langsung menangkapnya seperti itu. Boylet mempertanyakan kinerja dia. Nampak Boylet masih kerja sama orang yang sama. Harusnya dia berterima kasih kepada si Boylet karena dia akan menuntaskan misi ini. Dia juga memperingati ceweknya tersebut untuk tidak terlalu barbar. Walaupun kedua orang ini terlihat konyol, katanya Boylet pernah menghabisi 100 pembunuh bayaran cuma hanya dengan 2 orang saja. Sakamoto harusnya lebih waspada. Sementara Sakamoto menjelaskan kalau mereka baik-baik saja dan tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Apalagi terkait liburan ini tidak masalah sama sekali. Dari situ Aoi senang dan mengajak mereka main lagi. Naik wahana yang lain. Shin pun, ayo aja, dia dan lu seperti biasa memantau. Sudah beberapa wahana yang mereka naikin nampak aman-aman aja. Sampai di mana sore harinya mereka harus udahan. Anaknya mengajak untuk ke tempat rumah hantu. Katanya itu tempat yang cocok bagi penjahat, namun pada akhirnya mereka masuk juga. Terlihat lu ketakutan banget sampai minum obat supaya kagak gugup katanya. Setelah masuk ke dalam sana, mulai dah Boylet melancarkan rencananya. Awalnya emang berjalan biasa aja, namun di pertengahan jalan mulai ada yang menyerang si Sakamoto. Dia dengan cepat bikin musuhnya itu tidak bisa bergerak sama sekali. Hal tersebut bikin si cewek terkesan dengan kecepatannya. Di sana juga dia menceritakan soal kedekatannya dengan Sakamoto dulu. Sebenarnya tidak ada hubungan khusus sama si Sakamoto. Mungkin karena mereka hampir seumuran jadi suka menghabiskan waktu bersama ketika masih dalam pelatihan.
Sampai di mana hari itu adalah hari Valentine. Otomatis biasanya ada orang yang suka ngasih coklat. Boylet kagak yakin orang seperti mereka bakalan ada yang ngasih coklat. Tak lama kemudian ada dong cewek yang ngasih si Sakamoto coklat dan itu jumlahnya banyak banget. Mungkin dia rada cemburu dengan Sakamoto yang mendapatkan banyak penggemar. Intinya sekarang Sakamoto akan menjadi bagiannya. Sementara Sakamoto dan yang lainnya masih berjalan-jalan. Yang makin kesini makin horor. Lu aja kalah sama si Hana yang pemberani. Dia minum yang tadi lagi. Anehnya, dia langsung mabuk. Pas dilihat sama Shishin ternyata itu adalah sake yang bikin si Lu mabuk. Terus ada pintu yang bergerak-gerak gitu. Tanpa basa-basi sama si Lu dibuka yang ternyata isinya adalah zombie doang. Istrinya dan anaknya auto tergulung dan terpisah. Sementara Sakamoto langsung dipisahkan sama si Boylet. Sakamoto yang khawatir sama keluarganya terus menanyakan keadaannya. Tapi Boylet tidak memperdulikan hal tersebut. Sampai-sampai bikin Sakamoto marah dan langsung melawannya. Boylet menggunakan bola-bola yang bisa meledak kayak gitu. Tentu bikin Sakamoto kesulitan melawannya, apalagi tenaganya pun besar. Sementara Shin mencari Aoi dan juga Hana yang nampak mereka berdua tidak apa-apa, cuma pingsan doang. Berbarengan dengan cewek tadi muncul yang akan menjadi lawannya si Shin. Namun, sama si Lu dihajar. Pertarungan Sakamoto sudah dimulai, begitu juga mereka. Lu yang masih mabuk langsung dibikin pusing sama cewek tersebut. Terus dia menangkap si Shin dan dia akan menghabisinya. Kalau si Lu tidak menyerangnya, si Shin bakalan dalam bahaya. Tapi orangnya sendiri malah nangis kagak bisa melawan. Kembali kepada Sakamoto yang sudah tidak berdaya. Boylet terus mengingatkan dirinya kepada Sakamoto, tapi Sakamoto tidak mengingatnya sama sekali terhadap si Boylet. Yang dia pikirkan cuma keluarga, sampai-sampai dia menyerang kembali, namun apa daya Sakamoto masih kalah. Dengan serangan bola super yang dia berikan nama Bogem Dinamit Roket. Dari situ, Sakamoto mulai mengingat siapa si Boylet ini, yang dulu pernah memamerkan senjatanya itu kepada Sakamoto dan juga Nagumo. Tapi Boylet udah kepalang kesal dengan Sakamoto. Udah tidak kayak dulu lagi. Kini dia lemah dengan bentuk tubuh dia yang begitu beda dengan dia yang dulu. Sakamoto dihempaskan begitu saja. Bro pikir Sakamoto bakalan selesai sampai di situ. Ternyata tidak. Boylet merasakan aura mencekam kali ini. Lalu Sakamoto bisa tahu bahan-bahan yang dipakai sama si Boylet untuk membuat bola supernya tersebut. Dan anehnya tiba-tiba saja ini orang kembali menjadi kurus dan mulai serius. Di sisi yang lain, Lu masih berhadapan dengan rekannya si Boylet. Berkat si Lu yang mabuk membuatnya kini semakin kuat. Dia bisa menghindari semua serangan. Bahkan si Lu meminum lagi biar lebih mabuk. Walaupun Lu terkena serangan, tapi Lu malah tertawa dan membuat si cewek ini semakin tertarik terhadap si Lu. Lu harus menyerang si cewek itu setiap 10 detik. Kalau tidak si Shin akan dalam bahaya. Nah di tengah itu dia tiba-tiba merasa kesal karena dibilang bodoh sama ini orang. Sehingga si Lu tidak akan segan-segan menghajarnya. Tapi Lu tidak akan membunuhnya. Soalnya dari keluarganya tidak mengajarkan seperti itu. Begitu juga dengan Sakamoto yang menurutnya dijadikan sebagai keluarga keduanya. Habis itu, dia menyerang kembali. Namun di tengah itu si Lu tiba-tiba tersadar dan tidak ingat dengan semua yang telah ia lakukan tadi. Orang ini merasa agak sedikit kesal dengan si Lu yang tidak serius. Namun cewek tersebut merasa bangga dengan si Lu yang kuat. Dia sangat menyukai orang kuat. Padahal Lu sendiri bingung gitu kan tidak tahu yang sebenarnya.
Intinya dengan kejadian itu, Shin masih diberikan keselamatan. Sementara di sisi yang lain Sakamoto dan Boylet masih terus berlanjut. Kini Sakamoto sudah tahu bahan-bahan dari bola meledak tersebut. Dia juga udah mengingat sama si Boylet. Tanpa pikir panjang karena kebanyakan bacot, si Sakamoto menggiringnya keluar. Dan Sakamoto berhasil menghajar si Boylet berkali-kali. Bahkan ketika beradu tangan malah peralatannya pada hancur. Selanjutnya dia dihajar habis-habisan karena si Boylet kagak mau kalah. Dia melemparkan alat peledaknya itu. Namun si Sakamoto bisa menghindari semua serangannya, lalu Sakamoto mengembalikan permen peledak tersebut kepadanya. Akhirnya dia baru sadar dengan kemampuan si Sakamoto yang masih kayak dulu. Si Sakamoto bilang bahwasannya sekarang dia bukan Sakamoto yang dulu lagi. Kini kekuatannya bakalan ia pakai untuk melindungi orang yang dia sayangi. Seketika terharu mendengar itu, langsung saja dia menyerang si Boylet kembali. Sementara itu di biang lala ada satu pasangan yang lagi mesra-mesraan. Namun sayangnya ada Boylet dan Sakamoto yang mengganggunya. Mereka terlempar ke biang lala yang bikin biang lala itu hancur. Sekaligus menghancurkan kencan satu pasangan tersebut. Boylet sudah tidak berdaya lagi. Di sisi yang lain, Shin dan yang lainnya udah di luar. Mereka semua kecapean. Aoi merasa aneh kenapa mereka berada di luar. Shin ngeles kalau tadi mereka kecapean gara-gara hantunya banyak banget. Terus Aoi nanyain si Sakamoto, si Shin bakalan mencarinya. Tak lama biang lala itu pun berhenti dan kaget operatornya melihat biang lalanya hancur. Boylet kasih kata-kata. Namun mereka ingin si Boylet ganti rugi. Setelahnya Sakamoto yang kurus langsung membeli banyak bakpao. Boylet juga yang dari tadi ngoceh kagak didengerin, malah dia meminta bakpao yang dibeli oleh si Sakamoto. Sisanya bakalan dia kasih kepada istrinya. Tak lama kemudian muncul si Shin yang kaget melihat si Sakamoto menjadi kurus seperti dulu. Katanya orang bisa kurus kalau banyak berolahraga, tapi di luar nalar bisa secepat itu. Nah, Boylet udah mau pergi dan kagak bakalan mengejar si Sakamoto lagi. Namun selagi dia memiliki harga buronan, dia bakalan dikejar-kejar terus. Aoi yang mendengar kata-kata tersebut langsung meminta penjelasan terhadap si Sakamoto. Sakamoto kagak bisa menjelaskannya tentang harga buronan tersebut. Harusnya Sakamoto bilang saja kepada istrinya, walaupun dia takut khawatir si Sakamoto lupa kalau mereka memiliki perjanjian keluarga yang tidak boleh menyembunyikan sesuatu apapun. Sakamoto lupa akan hal itu. Dia akan jujur lain kali. Terus dia nanyain orang yang ada di pinggirnya. Dia mengakui kalau dialah orang yang mengejar-ngejar si Sakamoto. Aoi udah memberitahunya untuk tidak mengejar suaminya lagi. Dengan horornya si Boylet merasa kalau istrinya Sakamoto sangat hard-boiled. Karena sudah mengobrol, mereka akan melihat parade. Di tengah lagi melihat parade, si Boylet memberikan pesan kepada si Sakamoto untuk berhati-hati. Dia memiliki saran untuk segera menangkap orang yang memberikan harga buronan kepada si Sakamoto. Mereka tidak ada yang tahu. Sebenarnya bos Don Denkai pasti tahu, cuma dia belum pernah bertemu dengan bosnya, jadi dia kagak tahu. Lalu habis itu dia pun pergi. Sementara Sakamoto katanya mempunyai satu petunjuk biar tahu siapa bos Don Denkai. Keesokan harinya anehnya dengan cepat tubuh si Sakamoto kembali menjadi gendut. Walaupun makan dia banyak tapi aneh aja. Sampai gendut kembali dalam sehari. By the way, hari ini Sakamoto mau ke suatu tempat untuk mengetahui bos Don Denkai. Dia pergi ke tempat penyewaan DVD yang dimana di dalam sana kata si Sakamoto, itu tempat pembelian informasi yang dibikin menjadi video. Shin berhasil menemukan tentang Don Denkai.
Mereka pun menonton bersama. Di sana dijelaskan kalau Dondengkai itu total anggotanya ada 50. Di-spill juga tempatnya. Ini menjadi informasi yang sangat bagus ya kan. Di tengah lagi menonton Sakamoto malah turu anjir. Habis nonton, Sakamoto kudu membayarnya dengan harga yang mahal banget, nyampe 80 juta. Untungnya dia ada tabungan ketika dia masih lajang atau bujang. Sebelum pergi, tukang kaset tersebut mewanti-wanti si Sakamoto untuk tetap berhati-hati. Dengan dia yang sudah ditetapkan harga buron, kemungkinan besar ada teman seperjuangannya yang berkhianat kepadanya. Dia belum mau ngasih tahu informasinya kepada si Sakamoto. Sementara di sisi yang lain Nagumo sedang berkumpul dengan beberapa orang di sana sambil makan. Dari salah satu orang yang ada di sana mengetahui kalau si Nagumo kemarin bertemu dengan si Sakamoto. Namun dia tidak banyak bicara soal itu. Ada satu orang lagi yang kesal dengan masakannya karena terdapat bawang di dalam risottonya. Auto dihajar kokinya tersebut. Tak lama kemudian ada kakek-kakek bernama Iria. Beliau dari asosiasi pembunuh. Dia memberitahu kalau ada seseorang pembunuh yang berbahaya. Jadinya dia ingin orang-orang ini menyelidikinya. Soalnya mereka adalah anggota order. Di sana ada 4 orang. 3 orang lagi jarang berkumpul katanya. Sementara Sakamoto dan kawan-kawan menuju ke tempat markas Dondengkai tadi. Dia mengatakan untuk meminimalisir keributan. Mereka pun masuk dengan cara diam-diam. Di dalam sana mereka bertiga main cantik masuk tanpa bisa ketahuan oleh yang lain. Dengan berhasilnya tahap 1, mereka akan menemui bosnya di lantai paling atas. Kalau sesuai yang ada di film itu ada di lantai paling atas bosnya. Kedua orang ini malah kagak tahu, mungkin karena ketiduran tadi. Terus lantai selanjutnya pun mereka bisa menjinakkan satu musuh menggunakan pistol listrik. Lu sangat bahagia masuk diam-diam kayak begini sampai pada akhirnya mereka sampai di pintu buat ke bosnya. Namun begitu dibuka, kaget orang-orang di dalam sana sudah pada meninggoy dan ada si Nagumo di tengah-tengah itu. Mereka mengira Nagumo lah pelakunya. Dia tiba-tiba menyerang si Shin padahal dia cuma bohongan doang alias cuma pakai pisau palsu. Sakamoto pengen tahu alasan dia ada di situ. Katanya bos beserta yang lainnya udah meninggoy. Dan itu bukan karena dia yang melakukannya. Dia pas datang juga udah pada berserakan seperti itu. Terus dia menjelaskan bahwasannya ada seorang pembunuh yang berbahaya. Berkat dia yang melakukan hal seperti ini bikin pembunuhan tidak stabil. Biasanya mereka kalau beraksi suka menandainya dengan tanda X di temboknya. Kata Nagumo disebutnya slur. Jadinya mereka yang seorang anggota order sudah bergerak mencari pelakunya. Lu penasaran dengan organisasi order? Ternyata anggota order itu bukan sembarangan. Isinya orang kuat-kuat semua dan biasanya anggota order bekerja di bawah asosiasi pembunuh. Dia kasih tahu kalau Sakamoto itu juga mantan order. Seketika si Shin kaget karena baru tahu. Dia cuma bisa ngomong begitu doang, tapi berkat adanya orang yang berbahaya itu, awalnya dari harga buron si Sakamoto yang keluar makanya jadi kacau begini. Dia meminta untuk berhati-hati. Di sisi yang lain diperlihatkan satu orang yang kemungkinan yang dimaksud oleh si Nagumo tadi. Besoknya si Sakamoto kembali nungguin tokonya bersama yang lain. Belum juga apa-apa udah banyak pembunuh yang mengincar si Sakamoto. Tapi berkat adanya penjahat, penjualan plester jadi meningkat. Dia harus latihan lagi untuk menjadi kuat. Takutnya ada sesuatu yang menyerang mereka lagi. Yang lebih kuat darinya. Maka dari itu si Sakamoto berolahraga sambil nganterin anaknya. Sementara di toko masih pada ribet. Di satu sisi ada pembeli, di satu sisi lagi ada penjahat. Singkat cerita diperlihatkan pembunuh bayaran yang lain bernama Heisuke. Dia ditemani sama burung kesayangannya bernama Pisuke. Saking sayangnya, uang yang dikeluarkan si Heisuke lebih gede untuk burungnya dibandingkan buat makan si Heisuke.
Burungnya bisa nyampe 1 juta dan dia cuma keluar 200.000 doang. Sampai-sampai dia ingin makan enak sesekali. Tapi sekarang dia udah dapat target, yakni Sakamoto yang harganya 100 M. Dia bisa makan enak nantinya, terutama makan sushi. Di sisi yang lain, terlihat kondisi toko si Sakamoto makin memprihatinkan. Saking banyaknya para pembunuh bayaran ke situ, sampai-sampai tokonya tersebut hampir rusak. Mau ngebenerin Sakamotonya kagak ada uang untuk itu. Si Shin memberitahu kalau ada lomba tembak-tembakan yang hadiahnya 100 juta. Dia bisa menggunakan uang itu buat memperbaiki tokonya tersebut. Tak lama kemudian si Heisuke tadi datang ke sana dan menanyakan si Sakamoto. Dia kagak ngeh kalau di depan matanya adalah Sakamoto. Dia mengira si Sakamoto itu kurus kagak gendut. Sakamoto pun pura-pura kagak mengenalinya. Dia cuma karyawan biasa. Seketika dia lemas gitu kan, padahal targetnya di depan mata. Emang ada pembunuh bayaran yang seperti ini. Heisuke padahal dikasih tahu nenek-nenek tadi kalau toko ini beneran punya si Sakamoto Taro. Terus si Shin mencoba meyakinkannya lagi kalau nama Sakamoto itu udah banyak, bahkan lebih dari 200 juta nama yang sama. Jadi, bisa saja itu bukan Sakamoto yang dia cari-cari. Seketika dia langsung lemas lagi dan merasa kagak bakalan bisa menemukannya. Dia membutuhkan banyak uang untuk mencari si Sakamoto. Terlebih buat sarapan aja dia kagak ada uang gitu kan. Di sana itu orang kelaparan dan berharap dia dikasihani sama ketiga orang itu. Namun makin lama Heisuke dibiarin perutnya berbunyi terus sampai-sampai karena kagak dikasihani dia keluar. Bukannya langsung pergi, dia masih berharap dikasihani sama si Shin dan yang lainnya. Sehingga tak lama mereka pun memberikannya bapau. Baru dah dia senang dan mau pergi dari tempat tersebut. Ada ya pembunuh bayaran kayak begitu. Menurut Sakamoto, orang yang seperti itu hidupnya bertahan lama. Setelahnya dia kembali ke tempatnya. Dia sudah seperti tunawisma yang hidupnya di jalanan menggunakan tenda doang. Apalagi itu tenda pemberian neneknya yang mau rusak pula. Dia berjanji kepada si Pisuke untuk menemukan tempat tinggal yang layak untuk mereka berdua. Tak lama kemudian angin kencang datang yang bikin tendanya hancur seperti itu. Nah, di tengah dia sedang sedih, terdapat brosur lomba tembak-tembakan yang hadiahnya 100 juta. Ini kesempatan yang bagus untuk si Heisuke. Lumayan dia bisa nyari tempat tinggal yang layak nantinya. Keesokan harinya terlihat Sakamoto dan Shin datang ke perlombaan. Target mereka adalah juara. Karena dengan juara uangnya bisa membeli kaca anti peluru dan stok pop mie yang banyak. Pertama-tama mereka daftar terlebih dahulu. Mereka diberikan radio untuk berkomunikasi. Nah, si Lu ada di sana juga, namun dia menjadi pendukung. Kelihatan Lu sedang tidak baik-baik saja alias mabuk. Di tengah itu ada Heisuke juga yang nangis-nangis karena kagak bisa ikutan lomba. Karena lomba tersebut syaratnya satu tim harus minimal 2 orang. Dia udah lemes banget, tapi di sana si Lu malah memanggil burungnya yang membuat si Heisuke memohon kepada si Shin untuk memasukkannya ke dalam tim. Karena maksa-maksa akhirnya dimasukin juga ya kan. Nampak dia jadi sumringah banget. Setelah mendaftar, MC-nya memberikan peraturan mainnya. Mereka bebas menembak sampai beberapa kali pun. Nantinya mereka akan membersihkannya secara bareng-bareng. Ini sesuatu yang bagus. Tak lama kemudian lomba pun dimulai. Orang-orang udah pergi ke tempat yang berbeda-beda. Mereka memberitahu si Heisuke untuk tidak menembak rekannya sendiri. Dia sudah tahu akan hal itu. Lalu pas perlombaannya dimulai, si Heisuke tiba-tiba saja langsung menembak dan itu kena semua. Dari situlah mereka berdua mulai kaget sama skillnya si Heisuke. Lalu perlombaannya pun menjadi semakin seru. Di tengah sedang perlombaan, si Heisuke rada mulai curiga lagi kepada si Sakamoto. Yang jago banget, jangan-jangan ini yang asli. Cuma dia merasa kagak mungkin. Nah, karena si Lu lagi mabuk, dia kasih tahulah kalau itu beneran Sakamoto yang legendaris itu. Walaupun beda dengan yang dipoto, cuma itu dulu. Sekarang Sakamoto sudah menjadi one pack macam itu. Shin coba buat supaya Heisuke kagak percaya.
Tapi kali ini, Heisuke kagak mau ketipu lagi. Dia udah yakin bahwa ini adalah Sakamoto yang dia cari-cari. Mereka bertiga saling mau menyerang. Untung saja ada peserta lain yang menembak ke arah mereka sehingga bisa terlepas, lalu menyingkirkan para peserta tersebut terlebih dahulu. Tapi Heisuke memilih menjauh dari Sakamoto dan menyiapkan senjata yang asli, dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Terus Heisuke langsung mengincar ke arah Sakamoto dengan bidikan yang tepat. Cuma Sakamoto berhasil menangkis serangannya sehingga lengannya sobek. Shin dan Sakamoto mulai paham kalau kemampuan si Heisuke ini berada di situ. Terus Heisuke pun pergi menjauh dari sana untuk mendapatkan angle yang bagus. Si Heisuke yang kabur dari sana merasa rada sedikit sedih karena targetnya berada di dekatnya. Bahkan itu rekan dari perlombaannya, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Soalnya inilah waktunya untuk membuktikan dirinya kepada orang yang sudah memecatnya dulu. Kalau Heisuke itu keren. Sementara Sakamoto yang mau mengejar Heisuke malah harus berhadapan dengan peserta yang lain. Habis itu mereka berdua pun sedikit demi sedikit mencari keberadaan Heisuke. Shin yang mau barbar tidak diperbolehkan. Karena penembak jitu itu harus terlihat dulu keberadaannya, tidak boleh sembarangan keluar. Terus serangan datang lagi yang hampir mengenai Sakamoto. Dia memantulkan pelurunya tersebut ke arah kaca. Untungnya cuma kegores doang. Mereka yang masih memakai radio suara, mereka bertiga masih saling terhubung. Shin mengira kalau tembakan tadi cuma kebetulan. Tapi Sakamoto menyadari kalau itu bukanlah kebetulan. Dia melihat peluru memutar secara random yang membuat peluru itu bisa memantul. Heisuke merasa Sakamoto ini pintar. Dia memakai cara apa gitu namanya supaya bisa mantul. Lalu dia pun kembali menyerang mereka berdua sampai berkali-kali, tapi kagak ada yang kena. Terus diperlihatkan masa lalu Heisuke yang pada awalnya emang Heisuke ini tidak mempunyai skill di dalam bidang olahraga apapun. Tapi anehnya dia jago dalam menembak. Dari situlah dia mencoba masuk ke pembunuh bayaran. Dengan modal skill menembak tadi, namun skill tersebut tidak cukup membuat orang-orang menyukainya. Karena dia cuma mempunyai satu keahlian doang. Makanya megang senjata jarak dekat si Heisuke payah banget sehingga udah banyak orang yang menyuruhnya untuk berhenti saja. Bahkan di hari terakhirnya pun Heisuke sudah disuruh untuk berhenti karena tidak mempunyai skill yang lain. Pada akhirnya dia berhenti dan menjadi gelandangan. Cuma ada satu misi yang dia bisa jalankan, yakni menghabisi si Sakamoto biar bisa mendapatkan uang sekaligus diakui orang-orang. Dia malah menyerang si Shin dan juga Sakamoto. Sampai-sampai mereka lari sana-sini, biar tidak terkena serangan. Karena mereka masih tersambung, si Shin memberitahunya untuk percaya diri kepada kemampuannya sendiri. Karena cuma diri sendirilah yang bisa mengakui kekuatannya. Dengan suara kencang dan membuat si Heisuke kaget bisa bikin si Shin mengetahui keberadaannya. Lalu si Sakamoto mengambil batu kerikil lalu melemparkannya ke arah Heisuke. Anehnya langsung hancur itu senjata dan disitulah dia sudah merasa kagak bakalan bisa lagi mengalahkan si Sakamoto. Dia terlalu kuat. Sorenya akhirnya perlombaan itu selesai dan Sakamoto menjadi pemenangnya. Setelah itu terlihat si Heisuke nangis-nangis karena udah kagak bisa lagi ngapa-ngapain. Apalagi skillnya jelek banget. Tapi Sakamoto mengakui kemampuannya. Dia baru pertama kali bertemu dengan penembak jitu keren macam dia. Pujian tersebut tidak membuat dirinya berhenti menangis. Habis itu mereka mau pulang. Tapi sebelum itu dia memberikan uang kepada si Heisuke cuma 50 yen doang. Karena dia sudah merusak banyak properti jalan. Setelahnya mereka kembali ke toko. Sayang sekali uangnya habis duluan. Mungkin karena kerusakan di jalan tadi jadi didenda. Istrinya kagak masalah, yang penting suaminya masih aman. Nah, Shin penasaran dengan masa lalunya saat PDKT sama si Sakamoto. Dia ceritain awal pertama bertemu itu di supermarket. Si Sakamoto tertarik duluan. Nah, si Aoi melihat ada darah di bajunya si Sakamoto. Dia langsung panik dan mau pulang. Tapi di sana si Aoi memberikan plester yang membuatnya langsung baper.
sekaligus tahu kalau Sakamoto emang dulunya pemalu banget. Si Sakamoto memperingati si Shin untuk tidak membaca pikiran istrinya. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatane, bye-bye.